Selamat pagi Bapak Ibu, balik lagi dengan saya Glenn dari tim saham gorengan. Kali ini kita akan bahas Windows Dressing. Kenapa bahas Windows Dressing? Karena sudah bulan November dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember. Ya, dimana kalau kita lihat historinya, di bulan Desember selalu terjadi kenaikan harga IHSG ya sejak tahun 2007. Kita ambil ini dari tahun 2010 hingga tahun 2019 datanya ya, tertinggi itu selalu positif, tidak pernah terjadi namanya negatif di bulan Desember. Tertinggi di bulan 2000 di tahun 2017 ya, lebih dari 6%, dan terendah itu di tahun 2013 itu 0,6%, tetapi semuanya itu naik, tidak ada yang namanya negatif di bulan Desember. Kenapa seperti itu? Itulah yang dinamakan dengan fenomena Windows Dressing. Apa yang sebenarnya terjadi di Windows Dressing? Jadi kalau kita bicara tentang Windows Dressing, sangat erat kaitannya dengan manajer investasi. Ya, manajer investasi akan menaikkan portofolionya supaya investor-investor yang menanamkan modalnya di manajer investasi tersebut tertarik untuk melanjutkan investasi di manajer investasi tersebut. Ya, biasanya investor yang dananya besar itu biasanya hanya akan sempat melihat portofolionya di akhir tahun ya, saat tutup buku. Nah, kalau kita bicara tentang manajer investasi, paling erat kaitannya dengan IHSG adalah manajer investasi dari reksadana saham. Ya. Oleh karena itu, kita ambil 3 tahun paling belakang, 2017, 2018, dan 2019 untuk melihat tentang manajer investasi di reksadana saham dan kaitannya dengan IHSG. Masuk ke 2017 ya, 3 reksadana saham yang paling tinggi performanya ada Sukorinvest Equity Fund, Sukorinvest Maxi Fund, dan Sukorinvest Syariah Equity Fund. Ya, yang namanya reksadana saham 100% alokasi dananya adalah di saham. Dan ini kita bisa lihat adalah alokasi saham yang dimiliki oleh Sukorinvest Equity Fund. Cara melihatnya, kalau Anda tidak percaya dengan data ini, silahkan masuk ke Bareksa yang paling gampang dan ketik Sukorinvest Equity Fund dan tampilkan fact sheet-nya ya, download fact sheet-nya, atau ada di bagian header portfolio. Nanti akan ada list-list dari saham di Sukorinvest Equity Fund. Di antaranya adalah NTN, BBNI, BBTN, Pegas, dan lain-lain ya. Seperti ini. Ini adalah reksadana saham yang tertinggi naiknya di bulan di tahun 2017. Kita simpan datanya karena akan kita bahas impact-nya di overview berikutnya. Kita lihat dulu performa reksadana saham tertinggi di tahun 2018. Berbeda ya, Archipelago Equity Growth, Simas Syariah unggulan, Simas saham unggulan, dan ini saham-sahamnya. Ya, kita simpan lagi datanya, impact-nya masih akan kita lihat di overview berikutnya. Di tahun 2019 tertinggi ada di Afris Equity Cross Sectoral, Manulife Greater Indonesia Funds, dan Manulife saham SMC Plus. Ya, ini saham-sahamnya. Ya, ini khusus untuk reksadana saham. Saya filternya dan dengan filter performa tertinggi. Jadi Afris Equity Cross Sectoral ini dengan return tertinggi di tahun 2019 untuk reksadana saham, dilanjutkan oleh Manulife dan dilanjutkan oleh Manulife saham SMC Plus. Ya, seperti itu. Lalu kita mau lihat impact-nya. Sebenarnya kenapa kita bahas tadi itu reksadana saham? Karena pasti ada impact-nya ke saham, ya.
Yang namanya reksadana saham, portofolio dari investor di reksadana saham itu tentu akan naik kalau saham-saham yang alokasinya seperti saya tunjukkan di data sebelumnya itu ikut naik. Kita ambil contoh dari 2017, ya. Tadi kita ambil gambarnya seperti ini, ya. Kita ambil dengan alokasi terbesar dari 3 reksadana saham ini, yang 3-tiganya atau 2 dari ini mayoritas memiliki sahamnya, yaitu Pegas dan BBTN, di mana di bulan Desember kedua saham ini naik. Pegas naik 2,94% dan BBTN naik 11,56%. Ya, jadi 2 alokasi saham di reksadana saham yang returnya paling tinggi di 2017 itu naik. Ya, Anda pasti sudah mulai dapat flow-nya. Di 2018 juga sama. Ya, Archipelago Equity Growth Fund, Sima Syariah Saham Unggulan, Sima Saham Unggulan yang datanya tadi kita dapat. Ketiganya ada Adro. Maka kita bisa bilang alokasi Adro terbesar di reksadana saham ini, dan pasti manajer investasinya ingin menaikkan Adro supaya menaikkan portofolio dari 3 reksadana saham ini. Dan benar saja, manajer investasi berhasil menggerek Adro naik 9,41% di bulan Desember tahun 2018. Urban ada 2 di sini. Dia naik 12% di bulan Desember tahun 2018. Ya, ini adalah saham-saham yang alokasinya terbesar. Saya ambil contoh saja. Anda bisa lihat juga, misalkan kayak ini TLKM, ya, TLKM, UNTR, itu kemungkinan juga akan naik di tahun 2018. Seperti itu flow-nya ya, Anda mulai lihat ya. Di tahun 2019 juga sama. Ya, di sini kita lihat BMRI. Jadi alokasi terbesar dari 3 reksadana saham ini, dan dia naik plus 10,03%. Tower juga ada di 2 dari 3 reksadana saham ini dengan alokasi yang cukup besar, dan dia naik plus 10,27%. Kalau Anda ingin tahu alokasi dari reksadana saham masing-masing, itu Anda bisa lihat di fact sheet-nya ya. Seperti itu. Kalau Anda mulai get flow-nya, ya, saya ulangi, flow-nya adalah manajer investasi pasti ingin menaikkan portofolio dari reksadana saham yang dia tangani, dan dia dengan cara menaikkan saham yang ada di alokasi reksadana saham tersebut. Kita masuk lagi, contohnya ini adalah rekomendasi dari hasil histori-histori tersebut. Dengan pola pikir yang sama, kita akan coba cari rekomendasi Windows Dressing di tahun 2020. Hingga bulan November 2020, ada 3 reksadana saham yang mencatatkan performa terbaik jika diurutkan. Yang pertama adalah Cipta Saham Unggulan, yang kedua adalah Sukor Invest Equity Fund, dan yang ketiga adalah Simas Danamas Saham. 2 reksadana saham ini, Cipta Saham Unggulan dan Sukor Invest Equity Fund, ini sudah tipis-tipis mulai naik lah. Kalau tidak salah yang ini -1 dan yang ini sudah mulai plus ya. Ini sudah terhitung baik untuk reksadana saham, dikarenakan bulan tahun 2020 itu adalah tahun yang cukup hancur ya, terutama di bulan Maret karena COVID berdampak sangat besar terhadap IHSG. Sedangkan yang Simas dan nama saham ini masih -6%. Kalau saya jadi manajer investasinya, kalau kita mengambil perspektif manajer investasi, kita tidak akan mau menutup tahun tutup buku dengan hasil seperti ini. Pastinya dia akan menaikkan saham-saham alokasi di sini untuk menggerek portofolio dari reksadana saham ini. Dan ada 3 rekomendasi yang alokasinya terbesar dari 3 reksadana saham ini ya, yaitu Cepin, Pegas, dan INTP. 3 saham ini juga sudah terlihat mulai diakumulasi sejak bulan-bulan lalu.
kita coba masuk satu-satu, cepin, kita lihat akumulasinya. Ya, kita lihat dulu ya, cepin ada di 2 dari 3 reksadana saham ini, Pegas ada di 2 dari 3 reksadana saham ini, dan INTP juga ada di hanya 1 dari reksadana saham ini, dan ketiganya ini akumulasinya besar ya. Cepin, kalau kita lihat sudah diakumulasi 56 billion sejak 20 hari yang lalu rata-ratanya, dan akumulasinya sudah mulai. Kalau kita lihat dari weekly banarmologinya, kita sudah lihat kalau ini sudah mulai diakumulasi dari 20 minggu yang lalu ya. Ini nyaris setengah tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu itu dia sudah mulai diakumulasi. Dan ini adalah kandidat rekomendasi Windows dressing kita yang pertama. Yang kedua dari Pegas ya. Pegas ini juga alokasinya besar di 3 reksadana saham tersebut, dan sudah mulai diakumulasi dari 20 hari yang lalu dengan rata-rata 58 billion. Dan bahkan kalau kita tarik garis dari weekly-nya, ini sudah mulai diakumulasi dari 5 minggu yang lalu ya. Kalau tidak salah ini oleh broker AP ya, oleh broker AP. Ini sudah dari 5 minggu yang lalu, berarti sudah dari awal bulan September, dan bulan ini pun masih rajin diakumulasi. INTP juga sama, dari 20 hari yang lalu rata-ratanya besar sekali akumulasinya 122 billion, dan ini sudah mulai digerek dari 10 minggu yang lalu ya, dengan akumulasi 94 billion ya. Ketiga saham ini akumulasinya cukup besar dan sudah mulai diakumulasi dari bulan-bulan sebelumnya, dan memiliki alokasi yang besar di reksadana saham, di mana ini sesuai dengan histori seperti di tahun 2017, 2018, dan 2019. Data-data tersebut dan rekomendasi tersebut mengakhiri video untuk chapter kali ini, dan saya minta untuk bantuan dari Bapak Ibu yang menonton video ini untuk memberikan komentar. Kira-kira analisa seperti ini ya, analisa seperti ini subjektif saya buat sendiri berdasarkan pengalaman saya dan data-data yang saya lihat sendiri di lapangan. Apakah analisa seperti ini logis atau tidak? Tolong tulis di komentar apakah analisa ini logis atau tidak menurut Bapak Ibu, dan apakah membantu atau tidak. Terima kasih.